Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 2 hari dicari, seorang pencari siput di Kutai Timur ditemukan tewas diterkam buaya. Tersinggung karena namanya tidak disebut oleh Ketua Dewan, Sultan Sambaliung tinggalkan sidang paripurna DPRD Berau. Pembangunan bendungan dan intek di Sepaku Penajam Pasir Utara digugat Jaringan Advokasi Tambang. Buaya muara ini ditangkap warga di perairan Sungai Lebur, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Kabupaten Kutai Timur. Predator Ganang Situ ditangkap karena diduga telah memangsa pria pencari siput bernama Subli. Perhatikan kamera bawah. Dugaan warga terbukti, korban ditemukan dalam perut buaya itu setelah petugas dan warga membedah perutnya. Ini apa itu? Kakinya. Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan menyatakan, saat pencarian mereka meminta bantuan kepada pawang buaya. Langkah tersebut dilakukan karena ada dugaan korban diterkam buaya. Badannya. Tidak dulu. Sudah, habis. Ada habiskan aja. Kuras saja. Pada tanggal 26 Juni tahun 2003, pada pukul 18.30, tim SAR gabungan beserta pawang buaya berhasil menangkap buaya yang dicurigai memakan korban. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, keluarga korban beserta warga setempat melakukan pembelahan perut terhadap buaya dan menemukan korban di dalam perut buaya dalam keadaan Mike Delta. Dengan berhasilnya ditemukan korban dalam keadaan Mike Delta, maka operasi diusulkan untuk ditutup. Usai dikeluarkan dari perut buaya, jasad korban diserahkan kepada keluarga. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Terpal ada lagi kah? Lampu di sana Pak, lampu Pak. Mandi di situ Pak. Wanita yang digiring polisi ini merupakan satu dari 7 tersangka tindak pidana perdagangan orang di Samarinda. Ketujuh tersangka ditangkap secara terpisah mulai di hotel hingga kamar kos. Daripada menjajakan hasrat. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyatakan, modus perdagangan orang ini dilakukan melalui aplikasi di ponsel. Ironisnya, 2 tersangkanya di bawah umur dan saat ini masih menjalani konseling. Dari bisnis haramnya itu, tersangka mendapat keuntungan dengan sistem persentase. Salam senang, Kapolsek Ulu, Kapolsek Kota. Nah, kalau yang 2 juta itu dipotong 500. Jadi 1,5-nya untuk korban. Ya, ada 2 di bawah umur. Sudah kita lakukan sudah dilakukan konseling. Dilakukan konseling itu ada penanganan khusus lagi. Itu nanti kita juntokan itu dari pemberantasan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kita juntokan dengan perlindungan anak. Salah satu tersangka menyatakan dia tidak pernah memaksa korban. Dia hanya menawarkan sejumlah uang kepada korban jika bersedia berkencan dengan pelanggannya. Apapun dalihnya, para tersangka terancam pidana 15 tahun penjara karena dijerat pasal pemberantasan perdagangan orang dan anak di bawah umur. Amir Hamzah dan tim liputan
melaporkan dari Samarinda. Malik dan Harun, dua pengedar sabu-sabu ini tidak bisa berkutik saat diringkus Subditres Narkoba Polda Kaltim. Dari keduanya disita barang bukti 59 bungkus sabu-sabu siap edar. Bermula dari penangkapan Malik di kawasan Tritip Balikpapan, polisi lalu mengembangkan perkaranya hingga berhasil membekuk Harun di perumahan Anjani Samarinda. Harun sejatinya sudah menyusun strategi untuk mengelabui petugas. Sabu-sabu tersebut ia sembunyikan di dalam botol parfum, kemudian dimasukkan dalam dompet dan ditaruh di sebelah rumah. 1, 2, sekali lagi Jin. Adapun dari hasil penggeledahan ditemukan yaitu 59 paket jenis sabu seberat 27,74 gram. Yang mana paket sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah botol parfum yang berisi dompet, ditaruh di samping dinding rumah, dan ditemukan juga 2 buah bandel plastik klip. Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor di Res Narkoba Polda Kaltim untuk dilakukan proses lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke kloset. Sedangkan 2 tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.